Ya, saya mau sedikit cerita kenapa saya gagal terbang, gak jadi berangkat ke Jambi. Pada tanggal 24 bulan Juli 2021. Jadi saya sebelumnya tiket itu tanggal 11. Tanggal 11 Juli. Tapi itu tiket udah di tangan aja, masih ada reschedule. Dengan secara mendadak. Kadang malam, kadang menjelang subuh. Nah, itu ada notifikasi bahwa penerbangan itu diundur, dimaju kayak gitu kan. Akhirnya tidak jadi berangkat. Tidak jadi berangkat. Dan berhubung PPKM ada darurat. PPKM, jadi ya udah kita putuskan untuk tanggal 24. Tanggal 24. Ya. Nah, dan tanggal 24 pun sama, masih di reschedule lagi. Awal mula kita tiga kali. Jam 2 lewat siang. Iya, jam 2 lewat siang. Terus ganti lagi 16.55. Pokoknya sore deh itu ya. Nah, akhirnya tiba-tiba last minute udah besok lagi berangkat jam 10. Terus ganti lagi jam 11 ganti lagi jam 10 gitu. Jam 10. Katanya karena penumpangnya mungkin alasan operasional atau apa jadi kan, dimajuin. Jamnya dimajuin gitu. Nah, kita udah di subuh-subuh dari rumah dan tertera di tiket itu kan cuma hanya membawa sertifikat vaksin sama PCR, bukan antigen lagi, udah PCR. Akhirnya kita PCR biar lebih akurat, kita langsung PCR dan udah lengkap semua, ada PCR, kita ada sertifikat vaksin juga gitu kan. Nah, pada sampai di bandara kita nggak bisa terbang karena ada satu alasan mulai tanggal 9 ya. 19 ada peraturan baru katanya harus menyertakan surat keterangan dari RT RW setempat. Kayak sejenis surat keterangan perjalanan dari RT dan RW setempat. Keterangan surat perjalanan dari RT dan RW. Ya udah, kita gagal berangkat tadi, terlunta-lunta tadi di bandara. Iya, jadi kita nggak bisa nengok keluarga yang habis melahirkan dan nengok ponakan juga di sana. Ya udah, akhirnya kita balik kanan pulang dengan kecewa, sedih ya, pokoknya berbagai macam lah di hati kita. Dan kenapa sih harus seperti ini? Kenapa sih harus ada peraturan yang seperti ini tidak dikoordinasikan dulu kepada kita dari pihak mereka. Kita juga nggak mau marah-marah sama pihak maskapai kayak orang-orang, karena kita juga mengerti dia mengikuti prosedur dan peraturan kan. Nah, nggak tahu kita harus nyalahin siapa juga. Siapa yang salah? Nggak ngerti. Itulah cerita kita pada hari ini, gagal terbang kayak gitu. Semoga bisa menjadi pelajaran buat semuanya dan karena mau ada apa segala macam kayak gitu. Akhirnya kita nggak bisa berangkat karena kan kita beli tiket itu kan sebelum tanggal 19 kan, memang udah lama kan. Jadi kita nggak tahu ada pengumuman itu. Misalnya kan kita kan di sana jamnya kebetulan rumah saya kan agak jauh ya dari bandara. Jadi kalaupun kita pulang untuk menemui Pak RT dan Pak RW, kayaknya pesawatnya udah ketinggalan juga. Jadi akhirnya ya udah kita memutuskan untuk balik kanan pulang. Sempat nunggu juga kita berjam-jam pula. Sempat nunggu barangkali bisa gitu. Sampai nanya sama pihak maskapai. Jadi pihak maskapai itu tidak berani ngangkut penumpang kalau nggak ada stempel dari Satgas Covid. Gitu. Jadi kita juga nggak bisa memaksakan maskapai karena kan mungkin itu peraturan untuk maskapai itu sendiri kan. Yang jadi masalah adalah peraturan yang dari Satgas Covid ini nggak memberikan stempel itu, jadi pihak maskapai nggak bisa mengangkut kita, jadi batal. Kita sih juga nggak menyalahkan petugasnya, nggak menyalahkan satgasnya. Yang saya sayangkan adalah kebijakan yang kayaknya kok seenaknya ya. Dan ini bukan cuma saya tapi banyak orang yang dirugikan akan hal ini. Kita juga tiket nggak bisa kembali karena last minute. Kita nggak berangkatnya, jadi kesalahan juga maskapai juga nggak mau mengerti akan hal itu kan. Jadi kita juga udah rugi tiket, rugi PCR, rugi waktu, karena kan sekarang udah bukan lagi antigen kan, harus PCR itu kan tahu sendiri harganya mahal banget, paling murah itu 1 juta. Kita udah lengkap semua, dan karena di tiket pun tertera hanya membawa kupon PCR dan
sertifikat vaksin, ya udah kita acuannya ke situ kan yang ada di tiket kan, yang di awal itu udah penerbangan yang kita 24 loh, bukan tanggal 11 lagi, udah ganti lagi. Nah akhirnya mendadak tanggal 19 ada